Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ayah bertanya pada saya dalam sebuah webinar, eh, apakah boleh memukul anak? Karena kalau anak ini tidak dipukul, maka anak tidak akan menuruti perintah orang tuanya atau tidak menurut perintah orang tuanya. Pertama, saya ingin menjelaskan bahwa kenapa kita ingin memukul anak kita. Biasanya karena kita ingin agar mereka menuruti perintah kita atau mengikuti keinginan kita. Nah, dalam sebuah teori tentang kebutuhan dasar anak atau kebutuhan dasar manusia yang diambil dari Maslow, beliau mengatakan bahwa mengapa manusia melakukan sesuatu karena paham apa yang harus dia lakukan atau karena dorongan dalam dirinya. Nah, ketika anak tidak mau melakukan, bisa jadi karena dia tidak tahu, tidak mengerti, tidak paham maksudnya apa, dan sebagainya. Nah, ketika orang tua melakukan kekerasan karena anak tidak mau melakukan dan agar anak mau melakukan dengan kekerasan, maka anak akan melakukan, tapi sebatas karena ingin menghindari kekerasan tersebut, bukan karena pemahaman. Nah, tingkat paling tinggi dalam melakukan sesuatu adalah memahami, gitu. Paham mengapa dia harus melakukan. Kita akan membahas ini nanti di webinar tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, saya akan menjelaskan lagi sebelum nanti ayah mengambil kesimpulan boleh nggak memukul atau tidak. Saya akan menjelaskan dari sudut pandang buku Tarbiyatul Aulad fil Islam karya Abdullah Nasi Ulwan. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini yang disampaikan oleh Abdullah Nasi Ulwan dalam bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam. Yang pertama adalah kita memukul anak kita tidak dengan emosional. Nah, mengapa beliau mensyaratkan ini? Karena ada seorang sahabat yang hampir membunuh lawan perangnya di sebuah peperangan, tapi mengurungkan karena lawannya tersebut meludah ke wajah sahabat tersebut. Jadi sahabat itu sudah menghunus pedangnya dan memasukkan kembali, sehingga lawan perangnya tersebut bertanya, kenapa kamu mengurungkan membunuh diriku? Kemudian sahabat itu berkata bahwa karena ketika awal tadi itu dia membunuh karena ingin mencari ridho Allah, tapi ketika diludahin maka adanya emosi dan ingin balas dendam. Nah, untuk seorang lawan perang saja sahabat itu tidak mau ya menggunakan emosinya, emosi dirinya, dendam dirinya untuk melukai. Nah, apalagi untuk anak-anak. Nah, ini Abdullah Nasi Ulwan menukil ini. Kemudian tidak menimbulkan luka fisik bagi anak. Kemudian tidak melukai jiwa anak. Ya. Dan Abdullah Nasi Ulwan mengambil kisah dari seorang ibu yang memukul anaknya karena mengompol di gendongan Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata bahwa baju yang kotor ini bisa dicuci, tapi jiwa anak yang luka ini sulit diobati. Kemudian dilakukan di bawah pusar karena kita diharamkan untuk memukul sesama muslim wajahnya dan bagian-bagian berbahaya lainnya. Kemudian orang tua sudah melakukan banyak cara dalam mendidik. Berikutnya adalah tidak menitipkan pada orang lain. Nah, ada beberapa ilmuwan lain atau ulama lain yang memberi syarat bahwa Rasulullah itu tidak pernah memerintahkan kita memukul anak kita di luar memukul karena urusan sholat. Jadi Rasulullah itu memberikan perintah 7 tahun diajarin sholat dan usia 10 tahun dipukul betisnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan jika anak tersebut menolak untuk sholat. Nah, artinya untuk urusan sholat, dan itu dilakukan sendiri oleh orang tuanya, dan itu sudah dilakukan dalam waktu yang panjang.
3 tahun. Jadi kita nggak boleh mukul anak 6 tahun nggak mau sholat, 8 tahun nggak mau sholat, 9 tahun nggak mau sholat. Nah, itu pendapat ulama yang lain. Nah, silakan ayah kalau mau mukul anak agar anak mau melakukan sesuatu perintah kita, maka ikutin ini. Tidak dengan emosi, tidak menimbulkan luka fisik, tidak melukai jiwanya, dilakukan di bawah pusar, sudah melakukan berbagai cara dalam mendidik. Sehingga ketika kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu memukul anak kamu? Kita punya jawaban. Atau ketika anak kita menuntut kita karena kita memukul anak kita, di akhirat nanti menuntut kita, kita sudah punya jawaban yang jelas. Nah, kemudian kalau kita mau memperkuat, silakan gunakan juga pendapat ulama yang lain bahwa kita boleh memukul untuk urusan sholat. Di luar itu tidak diperkenankan. Nah, kurang lebih itu ayah yang bisa saya sampaikan tentang kebutuhan dasar kenapa anak mau melakukan dan tidak mau melakukan. Kita akan bicara pada webinar kebutuhan dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.